Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Angga Safati. Nomor NIM saya yaitu 23091427061. Saya dari Prodi D4 Transportasi kelas B angkatan 2023. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan membacakan jurnal yang berjudul Perbandingan Algoritma di BSCAN dan Kamean dalam segmentasi pelanggan pengguna transportasi publik Transjakarta menggunakan metode RFM. Bisa dilihat ini abstraknya. Pendahuluan. Transportasi umum, khususnya Transjakarta, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta. Sejak diluncurkan pada tahun 2004, Transjakarta telah menjadi solusi bagi kebutuhan transportasi yang lebih baik dengan jaringan bus rapid transit BRT terpanjang di dunia. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, muncul berbagai tantangan seperti kerumunan di halte dan antrian panjang yang dapat mengganggu kenyamanan dan efisiensi layanan. Untuk mengatasi masalah ini, segmentasi pelanggan menjadi sangat penting. Dengan memahami perilaku dan preferensi pengguna, pihak berwenang dapat merancang strategi yang lebih efektif, seperti optimasi rute dan jadwal, serta pengembangan program loyalitas. Dalam konteks ini, metode RFM, resensi frekuensi monetary, digunakan untuk menganalisis dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan seberapa baru mereka menggunakan layanan, seberapa sering mereka menggunakan layanan, dan seberapa banyak uang yang mereka habiskan. Dua algoritma clustering yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kameans dan DBSCAN. Kameans efektif untuk data yang terdistribusi secara merata dan dapat menangani volume data besar dengan efisien. Namun algoritma ini memiliki kelemahan dalam mengidentifikasi kluster dengan bentuk yang tidak beraturan. Di sisi lain, DBSCAN lebih baik dalam menangani data dengan struktur yang tidak beraturan dan dapat mengidentifikasi noise, tetapi mungkin kurang efisien pada dataset yang sangat besar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Kameans dengan RFM dapat membentuk kluster dengan akurasi tinggi, sedangkan DBSCAN juga berhasil membentuk kluster meskipun akurasi yang lebih rendah. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing algoritma, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan kedua algoritma tersebut dalam segmentasi pelanggan Transjakarta dan menentukan algoritma mana yang lebih cocok untuk konteks ini. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai pola perilaku pelanggan Transjakarta, yang pada gilirannya dapat membantu pihak berwenang dalam merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, teori pendukung. Segmentasi pelanggan. Segmentasi adalah proses membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat loyalitasnya dengan tujuan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dalam konteks pemasaran, segmentasi memegang peranan penting dalam pemasaran relasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan, menjadikan mereka lebih menarik dan lebih memahami kebutuhan mereka. Metode segmentasi pelanggan membantu mengidentifikasi berbagai jenis pelanggan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan. Hasil dari segmentasi pelanggan ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan cross-selling produk baru yang disesuaikan dengan masing-masing
kelompok serta untuk mengembangkan produk yang lebih cocok untuk kelompok pelanggan yang bernilai lebih tinggi. Algoritma clustering. Clustering merupakan suatu teknik dalam bidang data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam cluster atau kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Proses clustering melibatkan pengelompokan data berdasarkan jarak terdekat dengan objek lain dalam kumpulan data, dan data tersebut dikelompokan secara acak. Ada banyak metode pengelompokan berbeda yang dapat diterapkan pada kumpulan data besar. Pada penelitian ini, metode clustering yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan adalah DBSCAN dan K-means. 1. DBSCAN. Algoritma DBSCAN merupakan salah satu algoritma non-parametrik unsupervised learning yang artinya tidak bergantung pada asumsi-asumsi tertentu pada saat melakukan clustering data. Pada prinsipnya, DBSCAN dapat membentuk cluster dengan bentuk acak atau tidak terbatas dan dengan mudah mengatasi situasi noise dan outlier di dalam cluster. K-means. K-means merupakan algoritma di bidang unsupervised data miring yang menggunakan centroid sebagai pusat setiap kelompok data cluster. K-means merupakan algoritma yang relatif sederhana, di mana tingkat kemiripan antar data mempunyai pengaruh yang besar dalam proses clustering menggunakan K-means. Metode RFM diketahui mengklasifikasikan pelanggan ke dalam kelompok berbeda dengan menganalisis data historis transaksi mereka. Hal ini melibatkan faktor-faktor seperti frekuensi pembelian terakhir pelanggan, frekuensi aktivitas pembelian mereka, dan nilai moneter dari pengeluaran mereka. Namun model RFM tradisional tidak menggunakan atribut konsumen tambahan dan banyak pertimbangan variabel terkait transaksi seperti resensi pembelian, frekuensi pembelian, dan nilai moneter. Yang keempat, mobilitas penumpang. Teori mobilitas penumpang mencakup konsep bahwa pergerakan dan aksesibilitas dan efisiensi dalam sistem transportasi memainkan peran krusial dalam mempengaruhi pengalaman dan keputusan mobilitas individu. Faktor-faktor seperti kecepatan, ketersediaan moda transportasi, dan kualitas layanan mempengaruhi keputusan pemilihan transportasi oleh penumpang. Yang kelima, industri transportasi publik. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, pemrograman komputer. Bisa dilihat yang ada di jurnal. Yang ketiga, metode penelitian. Pendekatan penelitian pada studi kasus ini adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara numerik dengan tujuan memahami perbandingan antara algoritma DBSCAN dan K-means dalam proses segmentasi pelanggan pengguna transportasi publik menggunakan metode RFM. Bisa dilihat keterangan di rekam alir penelitian. Seperti modeling, perbandingan hasil metode, analisis. Yang keempat, hasil dan pembahasan data cleaning. Pada proses ini dilakukan cara DF drop-now untuk menghapus semua baris dalam data frame yang memiliki satu atau lebih nilai null missing value, sehingga data yang tersisa akan digunakan menjadi sebanyak 153, 963 baris dan 22 kolom. Data engineering, resensi, frekuensi, monetary, normalisasi data RFM, pemberantasan, pembentukan model, perbandingan hasil metode, MapTem, DBSCAN, K-means bisa dilihat di jurnal ini. Analisis.
Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dari kedua algoritma yaitu DBS-CAN dan Kamian dalam segmentasi pelanggan dengan metode resensi frekuensi dan monetary RFM. Berdasarkan analisis, Kamian menunjukkan hasil yang lebih unggul dibandingkan DBS-CAN dalam hal kualitas clustering. Kamian memiliki Shield-Haute skor sebesar 0,7149717 lebih tinggi dibandingkan DBS CAN yang memiliki nilai 0,699971, mengindikasikan bahwa clustering Kamian memiliki keseragaman internal yang lebih baik dan perbedaan antar cluster yang lebih jelas. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi penggunaan algoritma clustering lainnya seperti hierarchical clustering atau Gaussian mixture models untuk segmentasi pelanggan Transjakarta. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan menggabungkan data tambahan seperti feedback pelanggan, pola perjalanan harian, dan data demografis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Menggunakan data dalam periode waktu yang lebih panjang juga dapat memberikan wawasan tentang tren dan perubahan perilaku pelanggan dari waktu ke waktu. Terakhir, implementasi metode machine learning yang lebih canggih seperti teknik deep learning dapat dieksplorasi untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas segmentasi pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.